Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini seberapa banyak kita yang bisa hadir dari umat-umat Tuhan GPD Perawat maupun Cibata merayakan hari Natal pada hari ini. Tidak berlama-lama, langsung saja kita lihat renungan kita malam ini adalah seperti tema yang sudah ada. Kalau di Acibata memiliki pengertian yang benar, kalau di sini memiliki pengertian yang dalam. Begitu ya Pak, kira-kira ya, pemahaman yang dalam tapi sama ya. Intinya adalah 1 Yohanes 5:20. Jadi momen Natal ini Tuhan mau supaya kita punya pemahaman yang mendalam tentang Natal. Saudara-saudara, semua orang Kristen, bahkan non-Kristen merayakan Natal, tetapi kadangkala mereka merayakan tanpa ada kaitan dengan kelahiran Yesus. Ada yang merayakan karena tradisi budaya. Jadi setiap anggota keluarga yang dari jauh, mereka berusaha untuk datang merayakan Natal. Karena Natal ini adalah sebuah budaya keluarga. Tidak ada kaitannya tentang kelahiran Yesus Kristus. Ada juga orang yang merayakan Natal karena sebuah momen festival lampu atau momen pembagian hadiah, makanya ada Sinterklas. Tetapi kita merayakan Natal hari ini tentu ada muatannya, ada pemahaman yang benar, ada pemahaman yang dalam. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Haleluya. Kita lihat Anak Allah telah datang. Anak Allah telah datang berarti itu Natal ya. Anak Allah telah datang. Zaman dahulu Allah berulang-ulang berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi dengan berbagai cara. Lewat penglihatan, lewat suara, lewat malaikat, lewat api yang dilihat oleh Musa di semak belukar, lewat tiang awan dan tiang api, dan segala cara. Tetapi dia belum menjadi manusia. Tetapi di zaman akhir katanya Allah berbicara kepada kita lewat Anaknya. Itu artinya adalah dia datang. Nah, kedatangannya itu disebut Natal. Natal itu berasal dari bahasa Latin ya. Natalis, Dio Natalis, artinya hari kelahiran. Di kampus-kampus atau di lembaga-lembaga seringkali kita mendengarkan istilah ini, hari kelahiran. Tetapi bagi kita Natal itu adalah kelahiran Sang Juru Selamat. Bagi kita Natal itu adalah Allah menjadi manusia. Bagi kita Natal itu adalah Immanuel, Allah diam di antara kita. Nah, Bapak Ibu, dari ayat ini kita melihat satu, saudara-saudara,
yang ingin Tuhan bukakan lewat Natal, lewat kelahiran, yaitu memberi pengertian. Apa itu pengertian? Nah, sebelum kita lihat pengertian, Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Jadi untuk mengenal yang benar butuh pengertian. Dan kita ada di dalam yang benar. Untuk menyadari kita ada di dalam yang benar, untuk ada masuk ke dalam yang benar, butuh pengertian. Kemudian dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Untuk menyadari bahwa Yesus adalah Allah yang benar, butuh pengertian. Nah, untuk itulah Yesus datang memberikan pengertian. Kita lihat dulu Bapak Ibu, tema firman Tuhan adalah anugerah Natal atau karunia Natal, ya, itu sama. Karunia Natal, anugerah Natal, anugerah kelahiran Yesus Kristus, anugerah atau karunia kedatangan anaknya ke dunia ini. Mari kita lihat Bapak Ibu, pengertian itu artinya dianoia. Dia artinya melalui atau melintasi. Noia atau nous artinya akal budi, pikiran atau pengertian. Jadi saudara-saudara, dianoia adalah proses berpikir yang mendalam atau pemahaman yang mendalam melalui refleksi atau introspeksi diri. Jadi saudara-saudara, orang zaman dahulu mencari Allah, saudara-saudara, Allah itu begitu jauh. Mereka mencari Allah begitu rupa, mereka tidak tahu Allah itu benar atau tidak. Dan kemudian selain kedatangan Yesus Kristus sebagai penyataan Allah yang final, sebelum itu Tuhan memberikan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah penyataan Allah, hukum-hukum Allah, undang-undang Allah, standar moral Allah yang sangat tinggi di bawah kolong langit pada waktu itu. Namun demikian, orang Israel pun belum memahami dengan benar tentang Allah itu. Mereka belum punya pengertian yang benar tentang Allah itu. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus memberikan pengertian, pemahaman yang mendalam. Pemahaman itu akan membuat sebuah refleksi, membuat sebuah introspeksi dalam hidup kita, dan hidup kita akan berubah lewat pemahaman itu. Amin. Jadi tujuan pengertian itu adalah sebuah perubahan, sebuah transformasi dalam hidup manusia. Makanya dia datang memberi pengertian. Mari kita lihat Bapak Ibu, ada 3 dimensi pengertian yang dikaruniakan anak Allah kepada manusia melalui Natal. Ada 3 dimensi, 3 sisi yang Tuhan karuniakan. Tadi kan ayat Mas kita dikatakan anak Allah datang mengaruniakan pengertian. Jadi ada 3 dimensi pengertian yang dikaruniakan anak Allah kepada manusia melalui Natal. Yang pertama kita lihat dari kalimat ini, supaya kita mengenal yang benar. Dimensi yang pertama adalah dia memberikan pengertian agar manusia mengenal Allah yang benar. Tidak ada yang bisa merepresentasikan Allah yang benar itu kalau bukan orangnya langsung yang menjelaskan. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan bahwa Yesuslah yang mengungkapkan, yang menjelaskan Allah yang benar itu, dan penjelasannya pasti akurat, penjelasannya pasti benar, karena dia sendiri yang menjelaskan tentang dirinya. Sebelum dia datang, penjelasan Allah, manusia tentang Allah, itu penjelasan yang
kabur. Tetapi dia sendiri datang supaya kita punya pengertian yang benar bahwa agar manusia mengenal Allah yang benar. Nah, yang benar di sini Bapak Ibu. Jadi kalau kita dengar firman ini, kita tidak mau merayakannya dengan sebuah tradisi, tapi pengetahuan kita bertambah, pengenalan kita bertambah. Amin. Yang benar di sini artinya adalah hoaletinos. Ho artinya yang atau sang. Aletinos artinya benar, dalam arti sejati, autentik, tidak palsu. Jadi Yesus datang, Anak Allah datang, memberikan pengertian kepada manusia supaya kita mengenal yang sejati, yang autentik. Kita mengenal Allah yang autentik itu. Kita mengenal Allah yang tidak palsu itu. Sebelum itu manusia dimanipulasi oleh kuasa kegelapan, dimanipulasi oleh pikiran. Manusia itu membuat konsep sendiri tentang Allah itu. Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini. Tapi ketika Yesus datang, dia menjelaskan tentang dirinya. Dan penjelasan tentang dirinya pastilah benar. Amin. Jadi Yesus mengaruniakan pengertian kepada kita, pengertian yang mendalam bahwa Allah yang benar itu kita pahami lewat Dia yang menjadi manusia. Nah, Alkitab mengatakan, saudara-saudara, dalam 1 Tawarik 16:26, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Berhala bangsa-bangsa, Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Berhala itu dalam Alkitab bahasa Yunani Septuaginta eidola. Dari sini muncul diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris disebut idols. Idols itu artinya image. Image itu imajinasi, sebuah bayangan, sebuah konsep. Jadi saudara-saudara, Allah bangsa-bangsa hanyalah sebuah konsep, hanyalah sebuah imajinasi, hanyalah sebuah yang dibentuk di dalam pikiran manusia. Tetapi Yesus datang untuk menunjukkan Allah yang benar itu, Allah yang real itu. Kemudian di dalam Mazmur 96 ayat 5, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Nah, kata hampa di sini daimonia. Daimonia artinya roh-roh jahat. Bapak Ibu bayangkan, ternyata Allah yang dicari oleh bangsa-bangsa di luar Yesus Kristus, di luar penyataan Yesus Kristus, adalah roh jahat. Alkitab yang mengatakan adalah hampa, adalah bentukan pikiran manusia. Karena hampa, maka iblis mengisinya dengan dirinya sendiri. Makanya Mazmur berkata, segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Artinya yang real itulah, yang autentik itulah, yang sejati itulah, yang ada itulah yang menjadikan langit dan bumi. Yang tidak ada tidak mungkin menciptakan segala sesuatu. Yang kosong tidak mungkin menciptakan sesuatu. Yang adalah yang menciptakan segala sesuatu menjadi ada. Makanya Allah berkata, aku ada. Dialah sang pencipta. Dialah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Dia menciptakan segala sesuatu menjadi ada. Dari kosong menjadi ada. Kenapa bisa menjadi ada? Karena memang Dialah satu-satunya yang berkeberadaan. Dan semua yang disembah bangsa-bangsa adalah kosong. Tidak mungkin yang kosong menciptakan langit dan bumi. Tidak mungkin yang hampa menciptakan langit dan bumi. Tapi Alkitab mengatakan Tuhanlah
yang menjadikan langit. Tuhan itu adalah Yahweh. Yahweh itu adalah Allah yang tidak kelihatan. Yahweh itu menjadi manusia, namanya Yesus. Yesus artinya Yahweh yang menyelamatkan. Karena dialah Allah yang real, Allah yang nyata. Dialah Sang Pencipta. Makanya dia mengatakan, Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Oh haleluya, amin. Allah kita dasar. Yesus datang ke dunia ini memberikan pengertian yang mendalam, pemahaman yang mendalam tentang siapa Allah itu. Lalu yang kedua, kita melihat dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dimensi yang kedua yang dikaruniakan anak Allah kepada kita adalah yang kedua, pengertian agar manusia ada di dalam manifestasi Allah yang benar. Siapakah manifestasi Allah yang benar? Yaitu Yesus Kristus. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia berkata, tinggallah di dalam aku, tinggallah di dalam aku. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu bagaikan ranting yang gosong, ranting yang kering. Tinggallah di dalam aku. Hanya Yesus yang berani berkata, Akulah jalan, Akulah kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang dari surga selain, tidak ada seorang pun yang turun dari surga. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga. Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus berkata, Akulah roti hidup. Akulah. Akulah itu di dalam bahasa Yunani ego eimi. Ego eimi artinya adalah aku adalah aku. Siapa yang menyebutkan itu di dalam perjanjian lama kepada Musa? Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa namamu? Kalau orang Israel bertanya, karena Allah bangsa-bangsa itu banyak, siapa namamu? Maka Tuhan berkata, katakanlah kepada orang Israel, Aku adalah aku. Aku ada yang aku ada. Tapi dalam perjanjian baru, siapakah yang mengatakan demikian? Yesus mengatakan, Aku ada yang aku ada. Haleluya. Yesus itu dahsyat. Yesus itu luar biasa. Ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat ini, saya tunjukkan ilustrasi ini. Allah itu memenuhi alam semesta. Allah itu memenuhi jagat raya. Walaupun Allah itu memenuhi jagat raya, tapi manusia tidak bisa menyentuh Dia, tidak bisa mengenal Dia, tidak bisa menjamah Dia. Padahal Dia ada di sini, Dia ada di antara kita. Tetapi kenapa begitu jauh? Karena dosa. Nah, Allah yang memenuhi jagat raya, Allah yang memenuhi alam semesta, Dia, saudara-saudara, meletakkan dirinya kepada manusia. Dan Dia datang ke dunia ini menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Alkitab mengatakan tadi bahwa kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Yesus adalah manifestasi Allah yang benar. Haleluya. Hanya saya semangat. Dan waktu mereka latihan, saya sudah ini gitu-gitu. Ini harus seimbang ini firman Tuhan dengan pujian ini. Pujian ini dahsyat ini, saya pikir. Saya ingin benar-benar kita berjumpa dengan Tuhan malam ini. Amin. Kita berjumpa dengan Tuhan malam ini. Banyak perayaan Natal di mana-mana, tapi firman Tuhan yang dahsyat ini belum mungkin tidak mereka dengar. Ini Tuhan berikan 3 minggu yang lalu. Ini dahsyat, ini luar biasa. Mungkin ini belum pernah dikotbahkan pendeta-pendeta. Tuhan memberikan
pengertian ini. Tuhan memberikan, Tuhan membukakan. Anak Allah datang memberikan pengertian kepada manusia, supaya manusia mengenal Allah yang benar. Dan yang kedua, agar manusia ada di dalam manifestasi Allah yang benar, ada di dalam Yesus. Di luar Yesus orang tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus manusia tidak bisa berkemana-mana. Tetapi Tuhan berkata, supaya kamu ada di dalam yang benar. Siapakah di dalam yang benar itu? Siapakah yang benar itu? Di dalam anaknya Yesus Kristus. Maka dia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, katanya. Marilah kepadaku. Dan saudara-saudara, kalau kita ubah seperti ilustrasi beberapa bulan yang lalu, manusia itu sudah rusak, sudah hancur. Allah yang tidak kelihatan itu, saudara-saudara, ingin menunjukkan diri kepada manusia. Dan dia datang ke dunia ini, dia menjadi manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat, kita bisa memiliki standar, kita bisa, saudara-saudara, memiliki patron kehidupan. Dan dia berkata, supaya kita berada di dalam yang benar. Perubahan hidup dimungkinkan jika berada dalam manifestasi Allah yang benar, yaitu Yesus. Ketika kita ada di dalam Yesus, kita ada di dalam Yesus, maka terjadi perubahan hidup. Terjadi perubahan hidup. Di luar Tuhan tidak mungkin ada perubahan hidup. Di luar Tuhan tidak mungkin ada transformasi dalam kehidupan manusia. Karena manusia sudah rusak, manusia sudah hancur. Yesus datang ke dunia ini supaya manusia ada di dalam Dia, supaya manusia tinggal di dalam Dia. Lewat Dialah nanti kita akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, lalu yang berikut, yang ketiga, dimensi yang ketiga yang Tuhan karuniakan kepada kita, pengertian yang ketiga yang Tuhan berikan adalah pengertian agar manusia sadar bahwa Yesus Allah yang benar. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia yang lahir di kandang domba, sesungguhnya Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jangan lagi mencari Allah lain. Yesuslah Allah itu. Yesuslah Allah itu. Yohanes, saudara-saudara, kalau kita lihat tulisan Yohanes, semua to the point tentang siapa Yesus. Matius, Markus, Lukas, mereka menuliskan silsilah Yesus Kristus. Tetapi Rasul Yohanes sepertinya tidak tertarik dengan silsilah-silsilah itu, walaupun penting. Dia melihat lebih dalam, siapa figur yang ada bersama kami ini, siapa figur yang bersama kami selama 3,5 tahun. Dan dia memulai suratnya dengan to the point. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Dan Yohanes, ini adalah Injil Yohanes yang kita lihat ini, begitu dalam, begitu hebat dia menemukan status, menemukan siapa sesungguhnya Yesus itu, sehingga Allah mengaruniakan 5 kitab kepada Rasul Yohanes. Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu mengungkapkan semua apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bagi Rasul Yohanes, Yohanes adalah orang yang kasar.
seorang nelayan yang kasar. Maka mereka disebut anak-anak guru, anak-anak yang kasar. Nelayan-nelayan itu berteriak sesuka hatinya, omong kasar dan omong keras. Begitu keras kehidupan Rasul Yohanes ini sebelum dia bertobat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, yang punya kuasa, dia diubah oleh Tuhan. Yang keras menjadi lembut. Dan saking uniknya pribadi Yesus ini, Yohanes yang kasar ini ingin melihat lebih dalam siapa sesungguhnya orang ini. Dan dia adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Alkitab mengatakan dia bersandar di dada Yesus. Artinya dia begitu dekat, lebih dekat dari rasul-rasul yang lain. Dialah yang mengungkapkan ini. Dialah yang mengungkapkan ini. Anak Allah telah datang memberikan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal Allah yang benar, mengenal kita tinggal di dalam siapa. Manusia banyak, saudara-saudara, menyerahkan diri untuk tinggal di dalam sesuatu yang tidak berkuasa mengubah kehidupannya. Tetapi Yesus berkata, tinggallah di dalam aku. Kita harus mengenal di dalam siapa kita tinggal. Kesadaran akan Yesus sebagai Allah yang benar membawa manusia pada penyembahan yang benar. Jadi ketika kita sadar bahwa Yesus itulah Allah, berarti saudara-saudara, penyembahan kita, saudara-saudara, kesadaran kita membawa kita kepada penyembahan yang benar. Jadi menyembah Yesus itu adalah menyembah Allah. Menyembah Allah belum tentu menyembah Allah yang benar. Tapi menyembah Yesus itu otomatis menyembah Allah yang benar. Karena Allah yang benar bermanifestasi di dalam Yesus Kristus. Dalam Kolose 1 di sana dikatakan, dalam diri Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Kemudian saudara-saudara, ada perubahan hidup yang radikal. Sebelum Yesus datang, manusia tidak bisa berubah secara radikal. Sebelum Yesus datang, penyembahan manusia adalah penyembahan yang lahiriah. Setelah Yesus datang, maka kita dimungkinkan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yesus berkatakan tiba saatnya orang tidak menyembah di gunung ini dan di gunung sana, tetapi orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ketika kita menyembah Yesus, pasti kita menyembah Allah yang benar. Karena Allah itu tidak kelihatan. Selama-lamanya dia adalah roh, dia adalah misteri. Siapa figur yang bisa menunjukkan yang misteri itu? Yesus Kristus, dia menjadi manusia. Dia adalah Allah yang sempurna. Saudara-saudara, akhirnya terjadi perubahan hidup, pembaharuan hidup dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, kesadaran akan Yesus sebagai Allah yang benar membawa manusia pada kehidupan yang bukan hanya pembaharuan yang dikerjakan, tetapi kehidupan yang kekal. Akulah hidup itu, kata Yesus. Akulah hidup itu. Dan Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami raba dengan tangan kami sendiri, yaitu firman hidup, itulah yang kami beritakan kepada-Mu. Untuk itulah rasul-rasul berani menyerahkan nyawanya. Mereka berjalan begitu rupa mengikut Tuhan tanpa takut, tanpa mundur sejengkal pun, karena mengenal Allah yang real, Allah yang menjadi manusia. Allah kita bukanlah Allah yang abstrak, Allah yang imajinasi, Allah yang sama-sama. Yesus datang ke dunia memberikan pengertian kepada kita, supaya kita mengalami transformasi dalam kehidupan kita, mengalami metanoia dalam hidup kita,
mengalami metamorfosa dalam kehidupan kita. Kita mengalami perubahan hidup dari hari ke hari karena Yesuslah penyebabnya. Karena kita ada di dalam Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman bisa silakan datang ke depan. Mari kita agungkan Tuhan. Sambutlah Tuhan, agungkan Tuhan. Sembahlah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Dia adalah figur yang real, yang pernah menyatakan diri. Karena itu Bapak Ibu, jadikan momen ini, Natal ini, momen yang berharga untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita nyanyikan dulu saudara-saudara bahasa Inggrisnya, lalu kita nanti akan nyanyikan bahasa Indonesianya. Ini sudah pernah kita nyanyikan di Aji Batam maupun di Parapat. King of kings, Lord.